Kisah nenek yang menyapu dan membersihkan masjid, membersihkan ranting-ranting dan daun-daun. Kisah ini berawal dari Pulau Madura, ya, Pulau Garam. Seorang nenek yang tanpa sanak saudara, hidup sebatang kara. Dijalaninya kehidupannya sehari-hari hanya mengumpulkan daun-daun kering untuk selalu menjaga agar sampai kebersihan masjid itu terjaga dan tertata rapi, dan menyapunya. Selepas itu dia mulai mencari rezeki kemana saja dia berada. Ketika mendapati itu, sebuah gerobak muncul dari sebuah tikungan, melihat bahwa ada nenek yang habis menyapu. Orang itu lalu berpikir dan bertanya, kenapa nenek itu kok selalu menyapu masjid itu setiap hari, dijalaninya secara rutin. Akhirnya orang itu menuju ke masjid dan bertemu dengan takmir masjid dan para anggotanya. Kasihan ya nenek itu, ujarnya. Kita harus membantunya, jangan sampai dia menyapu sendiri. Kita harus mengerti dan kita harus menyadari kalau ini adalah kewajiban kita bersama. Akhirnya para anggota masjid dan para takmirnya membersihkan ranting-ranting yang berserakan yang biasanya dikerjakan nenek itu. Lalu si nenek itu setelah pulang dari mencari nafkah untuk makan pagi dan sore, menuju ke masjid itu lagi untuk membersihkan masjid itu. Alangkah terkejutnya nenek itu, dan dia berteriak-teriak, menangis, meronta-ronta, seakan-akan ada sesuatu yang hilang darinya. Dia menangis memohon, kenapa harus dibersihkan? Ini kan saya cuma ingin membersihkan. Saya tidak bisa beramal lagi kalau nggak membersihkan tempat ini. Akhirnya nenek itu pun menangis-nangis menjadi-jadi. Lalu para takmir majlis itu berteriak juga, ada apa nek, kok menangis nek? Kami kan membantu nenek. Akhirnya nenek juga menangis terseduh-seduh. Akhirnya semuanya pada bingung. Lalu nenek bertanya kepada orang-orang tersebut, apakah aku tidak boleh membantu kalian membersihkan masjid ini demi untuk memberikan aku kesenangan batin? Ya, saya kan membantu nenek, ujar takmir tersebut. Akhirnya takmir itu bertanya, ada apa sih nek, kok sampai nenek rela bekerja siang malam dan demi mengumpulkan dedaunan ini? Akhirnya nenek pun meminta untuk berterus terang, tapi dengan ulama atau para kiai. Akhirnya takmir tersebut mendatangkan seorang ulama. Lalu ulama pun bertanya, kenapa nek, ada apa nenek? Nenek akhirnya menjawab, apakah salah saya mengumpulkan sampah-sampah dari daun-daun untuk berbagi, untuk supaya saya bisa membersihkan masjid ini? Ya tidak salah nek, nenek sudah baik hati. Nenek adalah pengertian wanita yang baik dan selalu mengerti. Usia nenek cermin ke bahwa nenek adalah orang yang baik. Akhirnya, rahasia apa nek? Nenek itu pun berkata, saya ini sudah tua, saya ingin di masa akhir hayat saya bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat. Maaf Pak Kiai,
Di samping itu saya juga ingin syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Setiap saya memungut sampah dan daun-daun itu, saya selalu berselawat, saya biar daun-daun itu menjadi saksi di akhirat nanti kalau saya telah berselawat kepada Nabi Muhammad junjunganku. Akhirnya ulama itu meneteskan air mata. Begitu mulianya nenek adalah orang yang baik. Semoga amal ibadah nenek diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai akhirnya nenek itu pun meninggal, dan kiai itu pun, ulama itu pun datang ke rumahnya dengan para santri-santrinya. Mereka mendoakan nenek tersebut. Akhirnya ulama itu menceritakan di dalam dakwah di masjid. Semua pada menangis betapa mulianya nenek itu. Begitulah kisahnya kawan. Akhirnya ulama itu menceritakan setelah nenek itu telah meninggal dunia. Oke kawan, terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian berkenan mendengar cerita ini. Nanti saya akan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan haruslah sangat bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Semoga semua itu menjadi suri teladan dan menjadi yang sangat berguna bagi kemaslahatan masyarakat. Oke guys, saya telah menceritakan nenek itu karena nenek itu sudah meninggal dunia sejak lama ya, karena itu adalah cerita dari guru-guru kami masa-masa yang lalu. Jadi saya menceritakan kepada Anda untuk supaya menjadi suri teladan dan menjadi bekal hidup. Kalau kita harus selalu berbaik hati, berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Kita berbaik sangka kepada sesama, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mentaati peraturan dan menjalankan perintahnya. Begitulah. Terima kasih guys telah menonton video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih telah memberikan komen-komen yang bermanfaat bagi channel saya ini. Semoga nanti kita akan berpenuh-penuh juga saling berkomen-komen ya. Terima kasih telah hadirnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Thank you dan matur nuwun. Bye bye.